Halo semuanya, kami akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, NPM saya 2432048. Di sini kita akan membahas kasus sebagai berikut. Rika adalah mahasiswa desain komunikasi visual yang sering menggunakan software seperti CorelDRAW dan Adobe Premiere untuk tugas kuliah. Selain itu, dia juga gemar bermain game seperti Valorant dan Genshin Impact. Namun, komputer lamanya sering lemot saat digunakan untuk desain gaming, membuatnya frustasi untuk mengatasi masalah tersebut. Rika memutuskan untuk membeli komputer baru yang lebih kuat. Dia memilih prosesor cepat dan RAM besar untuk menjalankan software desain dengan lancar, serta memasang SSD agar booting dan loading game lebih cepat. Selain itu, untuk bermain Valorant tanpa lag dan Genshin Impact dengan grafis maksimal, Rika memilih kartu grafis yang mumpuni. Dengan komputer barunya, harapan Rika bisa menyelesaikan tugas kuliah dan bermain game tanpa kendala. Banyak lebih produktif dan menikmati multi gaming dengan lebih baik. Untuk merakit sebuah komputer gaming high performance atau bisa dibilang spek dewa, kita membutuhkan beberapa komponen utama yang sebagai berikut. Pertama adalah GPU atau Graphic Processing Unit. GPU berperan dalam rendering grafik game, terutama pada game dengan grafis yang berat atau beresolusi tinggi. GPU yang kuat sangat penting untuk memastikan game berjalan dengan settingan grafik tinggi dan FPS yang tinggi juga. Selanjutnya, CPU atau Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan logika dan kalkulasi dalam game, seperti kalkulasi fisika, AI game, dan proses lainnya. CPU yang kuat diperlukan mencegah terjadinya crash dan memastikan kinerja yang stabil, terutama agar tidak lag yang dapat menghambat performance. Selanjutnya, RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai penyimpan data sementara saat game berjalan. Kapasitas RAM yang mencukupi sangat penting untuk menghindari lag atau stuttering. Tersebut disebut patah-patah selama bermain. Misalnya storage. Storage dibagi menjadi dua, SSD dan HDD. Pertama, SSD Solid State Drive yang lebih cepat dalam membaca dan menulis data dibandingkan HDD, yang membuat waktu loading game lebih singkat. SSD juga lebih tahan guncangan karena komponen yang bergerak. HDD itu hard disk drive umumnya memiliki kapasitas lebih besar dengan harga yang lebih rendah dibanding SSD, tetapi kecepatan baca dan tulisnya lebih lambat karena menggunakan piringan berputar. Hal ini bisa menyebabkan waktu loading game yang lebih lama dibanding SSD. Dalam ini, Rika bisa memberi slide device, satu SSD sebagai drive utama komputer dan satu HDD sebagai storage penyimpanan data besar. Selanjutnya, PSU atau Power Supply Unit berikan daya listrik ke semua komputer dalam komputer. PSU dengan kapasitas yang memadai dibutuhkan agar semua komponen dapat bekerja optimal. PSU harus dipilih dengan cermat karena bisa mempengaruhi komponen lainnya. Berikut adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan saat di PSU. Pertama, wattage. PSU harus memiliki daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua komponen. Efisiensinya, semakin efisien PSU, semakin sedikit daya yang terpakai. Proteksi, PSU dengan fitur proteksi dapat melindungi komponen lain dari kerusakan akibat kebijakan listrik. Dan daya tahan, PSU yang tahan lama akan lebih dapat diandalkan. Perkenalkan, nama saya Intan Jayanti, NPM 2432058. Di dalam sistem komputer diperlukan juga sistem pendingin. Sistem pendingin berfungsi menjadi suhu komponen penting sebagai CPU dan GPU. Saat suhu terlalu panas, performance komputer akan menurun dan menyebabkan ketidakstabilan. Jika terlalu sering panas, komputer bisa rusak secara permanen. Ada dua jenis pendingin utama, air cooling menggunakan kipas untuk mengalirkan udara dingin, liquid cooling menggunakan cairan untuk mendinginkan komponen. Perkenalkan, nama saya Selina dengan NPM 2432032.
Untuk merakit sebuah komputer gaming perlu dipertimbangkan apakah CPU perlu diinvestasikan lebih dibandingkan GPU. Investasi lebih pada CPU penting jika Rika memerlukan tugas-tugas berat seperti software development, misalnya kompilasi kode, atau bermain game yang lebih membutuhkan performance CPU dibandingkan GPU, seperti game, simulasi, atau emulator. Selanjutnya, pada komputer gaming perlu diperhatikan slot PCI atau slot PCIe. Penggunaan slot PCI atau slot PCIe pada motherboard memberikan fleksibilitas atau upgrade komponen tanpa perlu mengganti motherboard. Misalnya, Rika bisa menambahkan atau mengganti GPU, Wi-Fi card, sound card, atau komponen lain melalui slot ini. Jika motherboard memiliki beberapa slot PCIe, maka Rika bahkan dapat menambahkan beberapa komponen sekaligus. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ganda dan nomor NPM 2432009. Dalam sebuah komputer gaming diperlukan juga device jaringan seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Wi-Fi dan Bluetooth memiliki persamaan dan perbedaan pada masing-masing bagian. Kesamaan Wi-Fi dan Bluetooth sama-sama menggunakan frekuensi radio untuk komunikasi wireless, dan perbedaannya Wi-Fi bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi dan memiliki jangkauan yang lebih luas, serta kecepatan transmisi data yang lebih cepat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan ke internet, sementara Bluetooth biasanya digunakan untuk transfer data jarak pendek dan menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, head wireless. Kenalkan, nama saya Filbert Florenza dengan NPM 243-2005. Di sini kita akan memberi contoh spesifikasi komputer untuk Rika dalam budget 9,9 juta. Yang pertama, adalah monitor. Kita membeli monitor LED Xiaomi A241i 24 inch IPS 1080p Full HD 100Hz berharga 1,15 juta. CPU AMD Ryzen 5600 3,5 GHz sampai 4,4 GHz berbentuk tray seharga 1,4 juta. GPU ASRock Radeon RX 6600 8GB seharga 2,25 juta. Second, kita membeli GPU second untuk memenuhi kebutuhan budget, dan jika lebih bagusnya kita membeli GPU second dari teman karena lebih dipercaya. Terus kita membeli motherboard ASRock BM550 Pro 4 seharga 1,4 juta. Kita membeli motherboard ini karena motherboard ini mensupport requirement soket CPU AM4 dari AMD Ryzen 5600 di atas. Terus kita membeli RAM Kingston Fury Beast DDR4 3600 MHz sebesar 32 GB dipisah menjadi 2 kali 16 GB seharga 1,1 juta. 32 GB karena kebutuhan desain Rika, dan DDR4 karena motherboard hanya mensupport DDR4. Terus kita membeli PC case Montec X2 Mesh seharga 3.000 second. Untuk storage kita membeli Cleve SSD kelas C710 512 GB slot M2 2280 NVMe PCIe Gen 4x4 Gen 3x4 seharga 510.000. Kita memakai SSD ini sebagai jaring utama, dan HDD Seagate 1 TB seharga 350.000. Kita memakai HDD sebagai tempat penyimpanan data. Terus kita membeli PC PSU Be Quiet System Power 9 500 watt harga 870.000. Kita membeli PSU ini karena bisa memenuhi requirement daya listrik, karena CPU di atas bisa memakai 65-75 watt saat operasi tinggi, dan GPU bisa memakai 100-120 watt.
Terus kita membeli CPU cooler Bitcool AG400 plus dual fan seharga 320.000. Kita membeli CPU cooler karena saat kita membeli CPU tray kita tidak diberikan cooler, jadi kita harus beli secara terpisah. Terus kita membeli WiFi adapter TP-Link wireless USB adapter seharga 80.000. Bluetooth adapter TP-Link UB500 Bluetooth USB adapter seharga 80.000. Mouse dan keyboard robot KF3100 combo mouse dan keyboard wireless seharga 140.000. Totalnya kita bisa memakai budget 9,93 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.